wabarakatuh. Saya Arda Damayanti sebagai anggota kelompok. Saya akan menjelaskan bab 1. Sekarang kita mulai dengan latar belakang. Menurut Marwaa 1986, penjualan merupakan usaha terpadu yang mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba-laba. Penjualan adalah suatu transfer hak atas benda-benda. Dalam hal tersebut, untuk memindahkan atau mentransfer barang diperlukan pekerja dalam bidang penjualan seperti pelaksanaan dagang. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan dagang haruslah ada seorang kasir. Kasir adalah sebuah alat untuk melakukan pembayaran pada saat pembelian dan penjualan sebuah barang dengan orang yang menggunakannya. Untuk mengetahui berapa banyak penjualan, maka dilakukan penelitian dengan judul Aplikasi Penjualan Kasir dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang aplikasi kasir yang dapat digunakan oleh penjualan kasir. 2. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh kasir dengan bahasa pemrograman Java dengan beberapa file sebagai sumber daya yang diolah atau data source. Selanjutnya batasan masalah. 1. Aplikasi dibuat dengan compiler NetBeans IDE. 2. Aplikasi kasir dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. 3. Data diperoleh dari file data yang saling berhubungan menjadi sebuah basis data atau database. Selanjutnya tujuan penelitian. 1. Merancang aplikasi yang dapat digunakan oleh kasir sebagai pengolahan data produk dan transaksi pada toko manisan. 2. Membangun aplikasi yang digunakan oleh kasir pada toko manisan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan dengan beberapa file data sebagai sumber data yang diolah atau data source atau database. Selanjutnya manfaat penelitian. Dengan dibuatnya aplikasi kasir ini diharapkan dapat membantu proses pencatatan dan transaksi penjualan. 2. Dengan adanya aplikasi kasir ini, proses pembuatan laporan dan rekap transaksi penjualan menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi kesalahan pada cara manual. Selanjutnya pengertian dari kasir. Kasir adalah seseorang yang mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran ke dalam mesin kasir. Fungsi aplikasi kasir bagi kasir. 1. Mengurangi kesalahan dalam membuat laporan. 2. Mempermudah transaksi. 3. Proses penjualan yang cepat dan tepat sehingga tidak membuat pelanggan menunggu lama. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dan kekurangan aplikasi kasir berbasis command line interface sebagai berikut. Kelebihannya: 1. Mempermudah kasir dalam proses menghitung transaksi. 2. Pada aplikasi terdapat super user yang dapat menambah, mengupdate, dan menghapus item jual pada toko. 3. Mempermudah untuk dioperasikan. 4. Waktu yang efektif dalam menambah, update, hapus, ataupun proses transaksi item yang dilakukan. 5. Dapat menampung banyak item yang dijual. 6. Output lebih detail dan rinci dalam proses transaksi kasir. Kemudian pada kekurangannya ada 1. Aplikasi ini tidak meresponsif karena interface-nya masih berbasis command
line non-GUI. 2. Masih dalam tahap pengembangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Ajid akan menjelaskan flowchart dari program Java Kasir yang telah kami buat. Yang pertama adalah flowchart login. Di flowchart login kita akan diberi pilihan untuk flowchart login sebagai admin. Jika kita login sebagai admin, maka kita akan diberikan 4 buah pilihan. Yang pertama tambah items, yang kedua edit items, yang ketiga hapus items, yang keempat keluar. Jika kita login sebagai admin, kita akan diberikan 2 pilihan, yaitu transaksi dan keluar. Untuk penjelasannya lebih lanjut, subsistem tampil menu. Subsistem tampil menu dimulai dengan start, lalu import file. Penjelasan dari import file, subsistem import file akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Jadi subsistem tampil menu kita akan diberikan pilihan, disuruh untuk menginputkan pilihan yang bernama pilih. Kita akan diberikan pertanyaan, kita akan disuruh memasukkan kode yang kita berikan. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah kasir. Jika kita memasukkan sebagai admin, maka kita akan diberikan 3 pilihan, yaitu tambah item, edit item, hapus. Jika ketiga-tiganya tidak terpilih atau false, maka akan masuk ke pilihan keempat, yaitu login lagi. Jika login tidak terpenuhi, maka akan false. Di pilihan kode, jika admin false, maka akan dimasukkan pilihan apakah kode tersebut adalah kasir. Jika kode tersebut adalah kasir, maka kita akan diberikan pilihan, yaitu transaksi atau kembali ke login atau keluar. Jika kita pilih satu, kita akan masuk ke subsistem transaksi. Jika kita memilih 2, kita akan diberikan masuk ke subsistem login lagi yang tadi. Subsistem import file adalah berfungsi untuk memasukkan data dari file ke dalam program atau ke dalam aplikasi. Subsistem export file berguna untuk memasukkan file dari aplikasi dari file ke dalam aplikasi yang sesuai dengan kode yang diberikan, yaitu jika kode tersebut adalah menu, maka akan dilakukan yang berikutnya. Begitu juga dengan list, begitu juga dengan data. Untuk subsistem import file, kita akan disuruh memilih apakah pilihan kita itu admin, apakah kita pilihan itu adalah kasir, apakah pilihan kita itu adalah show, apakah pilihan kita adalah items. Jika pilihan kita sebagai admin, maka akan diambil file dari folder yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam variabel, yaitu file menu admin, lalu file dimasuk ke dalam temporary, lalu dimasukkan ke dalam export file yang sudah dijelaskan tadi. Begitu juga kasih, begitu juga show. Untuk subsistem tambah items ini digunakan di subsistem admin tadi. Di subsistem tambah items, start, input, new items, dan new cost. Di file nama items, files, menu items, file
harga item. Jadi ada tiga hal yang harus dimasukkan ke dalam tambah new items dan new cost tadi, yaitu nama items, menu items, dan harga items. Lalu try, jika true maka akan muncul tulisan berhasil menambah items. Jika false maka akan ada tulisan gagal menambah items, masuk N. Tapi jika dia true, dia akan menyimpan dulu, lalu ada input pop up, apakah pop upnya Y ataukah yang lainnya. Jika pop upnya Y akan kembali ke awal, yaitu memasukkan tambah items. Subsistem transaksi. Subsistem transaksi ini ada di pilihan kasir, yaitu penjelasannya adalah start, mulai. Di start maka akan dimasukkan import file dari subsistem import file tadi, yaitu show dan items. Apakah menu yang dipilih itu kosong? Jika menu yang ditulis kosong maka akan muncul tulisan menu belum tersedia. Jika menu tidak kosong atau menu ada, maka akan disuruh menginputkan pilihan sesuai dengan tampilan yang dimunculkan. Ada beberapa pilihan. Jika pilih ada indeksnya di menu, jika dia tidak ada maka akan muncul tulisan pilihan tidak tersedia. Jika pilihan ada maka akan disuruh menginputkan jumlah dan pop up. Untuk jumlah maka cost pilih adalah indeks yang tadi. Cost pilih akan dimasukkan ke dalam temporary Y, dan items pilih akan dimasukkan ke dalam temporary Y. Total sama dengan jumlah dikali harga. Jadi jumlah dikali harga, lalu grand total sama dengan grand total ditambah total. Items stroke sesuai dengan indeks sama dengan temporary Y. Harga stroke sama dengan temporary X. Jumlah stroke sama dengan jumlah. Total stroke sama dengan total. Lalu ada pop up. Apakah pop up Y? Jika pop upnya Y true maka akan kembali lagi ke subsistem transaksi. Jika pop upnya selain Y maka akan ke selanjutnya, yaitu tulis grand total, input cash, lalu dan pop up. Kembalian sama dengan cash dikurang grand total. Cash ini adalah bayaran sesuai dengan yang harus kita bayar dari grand total tadi. Lalu muncul pop up Y. Jika diinputkan Y, jika true maka akan mencetak stroke, subsistem stroke. Jika false maka akan selesai. Lalu subsistem cetak stroke start. A lebih besar sama dengan 0. A lebih kecil daripada indeks. Jika false maka selesai. Jika true maka akan menulis items stroke A, harga stroke A, jumlah stroke A, total stroke. Lalu A di update, lalu kembali lagi ke sini. Baiklah, terima kasih. Saya Muhammad Rafael Ajid. Maaf jika ada kesalahan
ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Apriansyah dengan nomor NPM 2019-110044 selaku Ketua Kelompok akan mendemokan dan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu program kasir dengan file txt yang sebagai database-nya. Jadi di sini kita menggunakan file txt itu sebagai database filenya ya. Biasanya kan kalau database biasanya pakai MySQL atau Access. Nah, di sini kita mencoba untuk pakai file atau arsip kalau bisa dibilang. Nah, oke, kita coba run program. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jadi pada saat kita merun program pertama kali, itu kita akan disediakan menu login. Di mana menu login ini itu akan menentukan menu apa yang akan ditampilkan selanjutnya. Maksudnya, misalnya kalau kita memasukkan username-nya admin, maka selanjutnya dia akan menampilkan menu untuk admin saja. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Kalau kita memasukkan username-nya kasir, maka dia akan menampilkan menu kasir saja. Jadi menu admin tuh nggak ditampilkannya. Nah, ini contohnya misalnya kita masuk sebagai admin. Oke, kita coba. Kalau kita mau masuk menjadi admin, itu username-nya admin dan passwordnya kosong. Itu default ya, password default. Nah, di sini kita berhasil login sebagai admin. Oke, di sini ada 4 menu, yang dimana menu-menu ini itu memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama itu menu tambah item, atau kalau di bahasa program itu menu untuk create tulisan di dalam file. Kan create, read, update, dan delete. Nah, di sini itu create-nya tuh. Sedangkan di sini menu 2 edit items ini itu menu untuk update-nya. Sedangkan menu ketiga itu untuk delete atau menghapus itemnya. Nah, yang keempat ini itu gak termasuk di sistem CRUD. Itu cuman untuk keluar dari akun admin saja, atau bisa dibilang itu seperti logout pada email atau akun gitu. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari menunya. Secara default, program kita ini belum memiliki item. Jadi ibarat tuh kita belum memiliki item untuk dijual. Cara melihatnya gimana? Kita bisa milih menu edit items atau hapus items untuk melihat apakah ada menu atau tidak. Contohnya kita pilih menu 2 atau edit items. Kita pilih, maka akan muncul output menu belum tersedia. Itu karena menu kita masih kosong. Maka dari itu kita harus menambah items terlebih dahulu. Jadi kita pilih menu 1. Maka kita akan disuruh menginputkan nama item baru dan harga item baru. Misalnya di sini saya inputkan nama makanan aja, coklat misalnya. Kita bikin murah 3000. Nah, di situ ada output berhasil menambah item. Itu berarti yang input yang telah kita masukkan ini berhasil masuk ke dalam file txt yang ada di program ini. Nah, di sini kita muncul konfirmasi, katanya apakah ingin menambah items lagi. Klik ya, atau jika ingin menambah item, atau tidak jika ingin langsung keluar dari menu tambah items. Maksudnya tuh kalau kita pilih ya dia akan mengulang subprogram menu tambah seperti ini. Nah, dia akan meminta kita menginputkan item baru kedua. Jadi misalnya kita tambahkan lagi, kita tambahkan minuman double endorse. Oke, air mineral aja, coba air
dosa air mineral. Oke, mineral. Harganya 3.000 juga lah. 3.000. Oke, berhasil menambah items juga. Berarti berhasil. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa item coklat itu akan masuk ke indeks pertama dan item mineral itu akan masuk ke indeks kedua. Nah, di sini misalnya kalau kita gak mau menambah menu lagi, bisa klik tidak, lalu enter, maka dia akan kembali ke menu admin. Nah, selanjutnya kita coba pilih menu edit items. Misalnya kita mau edit mineral, kita mau ubah namanya, atau ubah harga aja lah, coba kita ubah harga. Nah, di situ ada dua menu. Sebelumnya tadi ada tulisan menu tidak tersedia. Sekarang inilah sudah ada menunya karena kita sudah menambah coklat 3.000, mineral 3.000. Misalnya gak usah mineral lah, mineral 3.000 itu normal. Coba kalau coklat aja, kita pilih coklat. Nah, kalau kita mau milih coklat itu kita pilih indeksnya. Coklat itu ada di indeks pertama, maka kita pilih 1 indeksnya. Dan di sini ada tulisan memilih coklat untuk diedit. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya. Kita bukan mau mengubah nama, jadi kita masukkan lagi namanya coklat. Dan harganya kita ubah menjadi contohnya 1.000 aja lah, 1.000. Oke. Nah, di sini ada output update menu. Di indeks pertama yaitu coklat dengan harga 1.000. Di indeks kedua mineral dengan harga 3.000. Nah, kita cek lagi apakah udah terubah apa enggak. Nah, kita ceknya, coba kita pilih menu hapus item. Kita cek apakah harga coklat itu berubah dari 3.000 menjadi 1.000. Dan ya, bisa kita lihat di sini coklat menjadi 1.000 harganya di indeks pertama. Oke. Nah, di sini di menu hapus item nih, itu kita bisa menghapus salah satu item dengan memilih indeksnya. Contohnya, saya ingin menghapus coklat misalnya. Kita hapus coklat, maka kita pilih 1. Atau jangan coklat dulu lah, kita pilih mineral, coba. Jadi kita pilih 2. Nah, di situ ada tulisan memilih mineral untuk dihapus. Maka akan ada konfirmasi apakah kamu ingin menghapus item. Klik ya jika menghapus, klik tidak jika tidak ingin menghapus itemnya. Jadi sini kita pilih ya, enter. Dan dia akan balik lagi ke menu admin. Dan kita cek coba di menu hapus item ya, apakah hilang. Nah, bisa kita lihat di sini mineral sudah gak ada lagi di database kita, cuman ada coklat. Nah, misalnya kita mau hapus juga coklat, jadi kita pilih indeks 1. Oke, di sini ada memilih coklat untuk dihapus dan kita pilih ya lagi. Dan bisa kita lihat ini, kita balik lagi ke menu admin dan kita lihat apakah menunya masih ada. Dan ya, bisa kalian lihat di sini ada menu belum tersedia. Ya, karena menu yang kita tambahkan tadi telah kita hapus semuanya. Jadi ya menunya masih kosong lagi jadinya. Nah, oke. Mungkin itu cuman yang ada di menu admin. Nanti kita akan membahas lagi menu-menu yang ada di kasir. Pertama kita tambahkan terlebih dahulu itemnya, kita tambahkan 3 buah item aja coba ya. Kita masukkan lagi coklat itu 1.000 ya, terus mineral itu 3.000 ya, keripik aja lah, ini keripik itu 1.500 tidak. Oke, lah sudah 3 ya. Jadi item coklat akan masuk ke indeks pertama, item mineral akan masuk ke indeks kedua, dan item keripik akan masuk ke indeks ketiga. Oke. Nah, ini menu 4 ini untuk logout. Jadi kita akan logout dari menu admin atau dari akun admin, kita akan keluar. Oke, dia akan meminta username lagi. Nah, kita masuk menu kasir.
kita masuk akun kasir maksudnya ya. Itu username-nya kasir dengan password defaultnya itu 1 sampai 9. Oke, kasir 1 sampai 9. Enter. Dan kita berhasil masuk menjadi kasir. Nah, di menu kasir ini cuma terdapat 2 menu, yakni menu transaksi dengan menu keluar atau menu logout-nya. Di sini kita akan coba masuk ke menu transaksi. Kita pilih 1. Dan ini dia akan menampilkan item-item yang telah kita input pada menu admin tadi. Di sini ada coklat di indeks pertama, mineral di indeks kedua, dan keripik di indeks ketiga. Nah, di sini itu total sementara, bukan grand total. Jadi ini nanti akan berubah-ubah. Contohnya gini, misalnya kita beli coklat misalnya. Kita pilih coklat. Oke, kita pilih 1. Nah, kita masukkan jumlahnya. Misalnya kita beli 2 coklat. Jadi kita masukkan 2. Dan di sini akan ada konfirmasi apakah kita ingin membeli item yang lain atau enggak gitu. Nah, jadi kita misalnya mau beli mineral juga. Jadi kita pilih ya. Nah, jadi totalnya itu yang kita beli coklat tadi kan 1000, kita beli 2, maka totalnya akan jadi 2000. Nah, misalnya kita beli mineral, kita pilih 2, lalu kita misalnya cuma beli 1, dan kita misalnya mau beli lagi, kita mau beli keripik misalnya ya, jadi kita pilih ya lagi. Nah, total nanti itu bukan bertambah, yang tadi 2000 dan yang tadinya 3000 bukannya menjadi 5000 dianya, tapi menjadi tetap 3000. Jadi ini total ibarat tuh cuman total pas kita mau milih itemnya aja. Jadi misalnya kalau kita pilih coklat, kita beli 2, jadi dia langsung totalkan 1000 dikali 2, 2000. Nah, pas kita mau milih item lain, dia langsung ngereset menjadi 0 lagi. Nah, pas kita pilih mineral dan belinya cuma 1, jadi 3000 dikali 1, 3000. Jadi makanya dia outputnya menjadi 3000 lagi di sini. Nah, begitupun juga kalau misalnya kita pilih keripik. Keripik kita beli 2 juga. Oke. Nah, selesai kita misalnya nggak mau beli lagi misalnya. Nah, sudah cukup. Jadi di sini keripik itu 3, kita beli 2 tuh 1000 dikali 2 itu berarti 3000. Kita pilih tidak. Dan ini adalah grand totalnya. Nah, kita tes hitung coba ya. Coklat itu 1000, kita beli 2 berarti 2000. Air mineral yaitu 3000, kita beli 1 berarti cuman 3000 ya, 5000 berarti totalnya. Sedangkan keripik itu 1500, kita beli 2. Ini kita beli 2. Itu berarti 3000. Berarti 5000 ditambah 3000, 8000. Pas ya. Di sini cash itu adalah uang pembayarannya. Jadi kita masukkan 10.000 misalnya. Orang itu ngasih kita 10.000 dan kita enter. Maka akan muncul output kembaliannya. Yang dimana kembalian ini didapat dari pengurangan antara cash dan grand total. Jadi cash kita 10.000 dikurang dengan grand total kita 8.000, maka kembaliannya 2.000. Nah, di sini ada konfirmasi lagi apakah kita ingin mencetak stroke atau tidak. Misalnya contoh kita mau mencetak stroke, maka kita pilih ya. Dan boom. Dia akan langsung mencetak stroke kita di sini, di atas ini ya. Nih, yang saya blok. Stroke belanja, toko kelentong Cahaya Mantan. Oke. Nah, di sini barang-barang yang kita beli tadi, coklat, jumlahnya 2, harganya 1000, itu satuan coklatnya ya. Satu coklat 1000. Jadi kalau kita beli 2, itu totalnya 2000. Ini mineral 1 3000, keripik 2 1500 jadi 3000.
Ini ditambah semua menjadi 8.000, cashnya tadi 10.000, kembaliannya 2.000. Nah, di sini kita langsung masuk ke menu transaksi lagi di sini. Nah, misalnya contoh kita gak mau bikin stroke. Misalnya kita beli coklat 1, gak mau nambah lagi misalnya. Nah, maka grand totalnya 1.000 cuman. Kita masukkan 2.000 dan kita gak mau masuk mencetak stroke, gak mau di kita pilih tidak. Nah, dia langsung masuk ke menu transaksi lagi tanpa menampilkan output stroke-nya. Nah, jadi mungkin cuman ini aja demo dari program yang telah kami bikin. Itu ya mungkin banyak kekurangan yang mungkin bisa dimaafkan soalnya saya juga masih belajar di sini. Jadi mungkin cuman ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang programnya atau tentang mungkin ada yang mau nanya codingannya juga, bisa ditanyakan di komentar atau di terserah, mau DM email juga bisa. Nah, jadi mungkin sekian dulu video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.